魂力虽然不高，但他的极致之冰，冰之球，星耀之环，魂抽技。 Di episode sebelumnya diperlihatkan Ji Jue Chen yang sedang duel dengan Bei Bei di arena sparring Sekte Tang. Ji Jue Chen menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan domain pedangnya, sementara itu Bei Bei merilis teknik jiwa keempatnya yang berbentuk naga suci tirani. Pertarungan keduanya sangat sengit sebelum pada akhirnya Bei Bei berhasil mengalahkan Ji Jue Chen. Lanjut cerita setelah pertarungan selesai, Ji Jue Chen kembali dan sekali lagi melakukan pelatihan tertutup, sementara itu Yu Hao dan Wang Dong kembali ke kamar untuk berkultivasi bersama. Yu Hao melepaskan sepatunya dan duduk di atas tempat tidur. Yu Hao mengatakan, mari kita luangkan waktu untuk berkultivasi, kalian semua sudah memiliki 6 cincin, saya harus mendapatkan cincin ke-6 saya secepat mungkin. Wajah Wang Donger berubah cemberut saat dia berdiri di samping tempat tidur dan bertanya mengatakan, tunggu sebentar, aku belum punya kesempatan untuk menanyakan sesuatu padamu, kemarin mengapa Wang Qiwer mencarimu, bagaimana kamu berencana untuk membagi tulang jiwa dengannya setelah kamu kembali ke halaman dalam, kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang cara dia memperlakukanmu. Huo Yuhao tertegun dan tersenyum pahit saat mendengar perkataan Wang Donger. Wang Donger mendengus dan lanjut mengatakan, kami berdua wanita dan aku bisa mengatakan bahwa ketika dia melihat orang lain tatapannya dingin, namun ketika dia melihatmu, tatapannya akan menjadi lembut. Jika kamu tidak percaya kepada saya, kamu bisa bertanya kepada Penatua Broter dan yang lainnya, mereka semua memperhatikannya juga, saya pikir Wang Qiwer menyukaimu. Huo Yuhao tersenyum sembari mengatakan, Dongerku tersayang, tidakkah kau percaya padaku, di hatiku cuman ada kamu. Wang Donger yang dipenuhi kecemburuan mendengus dan berkata, aku percaya padamu namun saya masih perlu mengingatkanmu, bagaimanapun dia sangat cantik, kamu harus menghindarinya sebanyak mungkin, beri dia 3 tulang jiwa agar dia tidak punya alasan untuk terus mencarimu. Yu Hao mengangguk, setelah itu mereka lanjut berkultivasi bersama. Wang Donger naik ke tempat tidur dan duduk bersama Yu Hao, telapak tangan mereka bersentuhan satu sama lain saat mereka menutup mata, kekuatan Hao Dong mengalir melalui mereka berdua. Energi jiwa tipe cahaya memasuki mereka dan mulai mengalir seperti sungai, energi ini membuat semua pori-pori di tubuh Huo Yuhao terbuka. Ketika kekuatan jiwa mereka mengalir dan kekuatan Hao Dong masuk, Huo Yuhao mampu merasakan beberapa perubahan yang lebih halus. Setelah menyelesaikan tantangan hutan Stardoll, kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat, termasuk kontrolnya atas kekuatan jiwanya. Sehari berlalu dengan cepat dan Sekte Tang menjadi lebih sibuk, di bawah bimbingan Xuan Ziwen, aula alat jiwa menjadi lebih efisien. Xuan Ziwen secara pribadi membuat banyak alat yang sangat bagus untuk membuat alat jiwa. Xuan Ziwen telah melakukan perombakan total di aula alat jiwa Sekte Tang. Xuan Ziwen juga mengubah nama aula alat jiwa menjadi aula Xuan yang secara pribadi akan dipimpin olehnya. Di pagi harinya Bei Bei membangunkan Huo Yuhao dan Wang Donger. Huo Yuhao dan Wang Donger telah berkultivasi sepanjang hari. Yu Hao berbicara mengatakan, saudara Penatua, mengapa kamu membangunkan kami sepagi ini? Bei Bei berkata, bukan aku yang memanggilmu, Guru Xuan ingin kita pergi bersamanya lebih awal dan saya menduga itu ada hubungannya dengan turnamen baru, ayo pergi dan makan dulu, setelah sarapan, kita akan kembali ke akademi, semua orang telah menunggu kita kembali. Mereka bertiga sarapan lalu meninggalkan Sekte Tang dan berangkat ke Akademi Shrek. Setelah beberapa saat, mereka tepat tiba di halaman dalam Akademi Shrek. 4 anggota lainnya dari 7 monster Shrek sudah menunggu mereka. Setelah mereka berkumpul, mereka segera bergegas ke Paviliun Dewa Laut. Ketika mereka sampai di Paviliun Dewa Laut, banyak orang sudah menunggu di sana. Penatua Xuan, Yan Shaoze, dan Kai Meier berdiri di depan. Di sebelah mereka ada barisan siswa. Tidak hanya ada murid dari halaman dalam, tetapi ada juga beberapa dari halaman luar. Di antara para siswa ini, Wang Qiwer berdiri di depan. Di sebelah Wang Qiwer berdiri Dai Huabing, Ning Tian, Zulu, Wu Feng dan beberapa siswa lainnya. Total keseluruhan siswa yang hadir terdiri dari 10 orang. 5 diantaranya adalah murid halam dalam dan sisanya murid halaman luar. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, bagus, semua orang ada di sini, mari kita mulai. Ketika Penatua Xuan berbicara, pandangannya tertuju ke 7 monster Shrek Dun berkata,
kemarin kami menerima pemberitahuan resmi dari panitia turnamen bahwa aturan turnamen telah diselesaikan dan dikonfirmasi oleh keempat negara di benua itu. Oleh karena itu, sekarang saya dapat memberitahu kalian bahwa sekte akan mengambil bagian dalam turnamen baru. Jika kalian ingin berubah pikiran, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Bei Bei menoleh untuk melihat rekan-rekannya. Sesaat kemudian Bei Bei berbalik dan berkata dengan hormat kepada Penatua Xuan mengatakan, "Penatua Xuan, kami telah memutuskan bahwa kami bersedia untuk mewakili Sekte Tang dalam turnamen ini." Penatua Xuan mengangguk dan berkata, "Bagus, karena kalian sudah memutuskan, saya berharap yang terbaik kalian, namun saya harus mengingatkan kalian bahwa karena kalian mewakili Sekte Tang, kalian tidak akan menerima bantuan dari Akademi dalam turnamen kali ini. Kemenangan atau kekalahan kalian tidak akan ada hubungannya dengan Akademi." Ketujuh dari mereka mengangguk bersamaan. Penatua Xuan lanjut mengatakan, "Selanjutnya saya akan memberitahu kalian tentang spesifikasi kompetisi. Kompetisi ini tidak seperti sebelumnya. Saat turnamen, akan ada peningkatan eksplosif dalam jumlah tim yang ambil bagian, karenanya kompetisi akan menjadi kaku. Turnamen kali ini dinamai Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit, karena ada banyak tim yang ambil bagian di dalamnya. Akan ada babak penyisihan hingga hanya 32 tim yang tersisa. 32 tim teratas akan dibagi menjadi 4 grup. 2 tim teratas dari setiap grup akan masuk 8 besar. Setelah Penatua Xuan menjelaskan semua informasi tentang turnamen yang akan diadakan, Penatua Xuan mengalihkan pandangannya ke samping untuk memandang Wang Qiuer dan yang lainnya dan berkata, "Yang berdiri di hadapan kalian saat ini adalah mereka yang mengambil bagian dalam turnamen duel jiwa Akademi Guru Jiwa Benua tingkat lanjut. Berkat kinerja luar biasa mereka saat itu, mereka membawa kemuliaan ke Akademi dan dianugerahi gelar 7 Monster Strike. Dalam pertandingan kali ini mereka akan tetap berpartisipasi tetapi tidak atas nama Akademi. Sebagai gantinya kalian akan mewakili Akademi ikut dalam turnamen kali ini. Saya harap kalian tidak akan mengecewakan Akademi dan mendapatkan hasil yang baik." Yan Shaoze mengambil langkah maju dan berkata, "Tim baru akan dipimpin oleh Wang Qiuer. Anggota tim utama termasuk Dai Huabing, Ning Tian, Zulu, Wu Feng, Xie Xuanyu, dan Cao Jinxuan. Sementara anggota tim cadangan adalah Zhou Shichen, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Karena aturan khusus dari kompetisi ini, sekolah tidak akan mengirim peserta yang levelnya lebih rendah sehingga memberi kita kesempatan berjuang sendiri." Dai Huabing dan Ning Tian keduanya berharap menjadi kapten. Dai Huabing mengepalkan tinjunya sementara wajahnya dipenuhi ekspresi marah. Sebagai seorang siswa dari halaman dalam, Dai Huabing dan Ning Tian tidak pernah mengharapkan Akademi untuk memilih seorang gadis seperti Wang Qiuer menjadi kapten mereka. Yan Shaoze berbicara mengatakan, "Jika tidak ada masalah lain, itu akan ditetapkan seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menjalani pelatihan khusus." Dai Huabing maju selangkah dan berkata, "Dekan Yan, bolehkah saya bertanya apa kriteria untuk pemilihan kapten baru kami?" Yan Shaoze sedikit tersenyum dan berkata, "Kekuatan, Wang Qiuer baru saja bergabung dengan halaman dalam sebagai murid tahun ini dan dia adalah seorang kaisar jiwa tipe penyerangan. Di antara kalian, dia adalah yang terkuat dan karenanya dia akan menjadi kaptenmu." Dai Huabing berprotes mengatakan, "Rank tidak mewakili segalanya." Saat Dai Huabing mengatakan itu, dia melirik ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah bukti pendapatnya. Yan Shaoze dengan dingin memerintahkan Dai Huab untuk kembali ke posisinya, di depan dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Dai Huabing tidak berani mengatakan apapun dan segera kembali ke barisan. Yan Shaoze berbicara dengan suara rendah mengatakan bahwa hari ini akan diadakan duel antara 7 Monster Strike melawan tim baru Monster Strike. Karena perbedaan kekuatan, tim baru ini akan terdiri 10 orang, jadi singkatnya 7 Monster Strike generasi sebelumnya akan melawan 10 orang kandidat calon 7 Monster Strike generasi berikutnya. Tim baru termasuk Wang Qiuer, tampak sangat bersemangat untuk mencobanya. Mereka jelas tidak percaya bahwa 7 Monster Strike sebelumnya lebih baik daripada mereka. Singkat cerita di area duel jiwa, Penatua Xuan dan Kai Meier berdiri di samping arena. Yan Shaoze menjelaskan kepada kedua tim kalau masing-masing tim akan mengambil sisi utara dan selatan dan kapten akan memutuskan urutan pertempuran dan mengirim anggota timnya untuk maju ke depan. Setiap ronde memiliki batas waktu 10 menit.
Kedua belah pihak berdiri di ujung yang berlawanan. Bei Bei mulai membagi anggotanya menjadi beberapa tim dan mengirim Wang Dong untuk tampil pertama. Sementara itu di sisi lain, Wang Qiwer menunjuk Zhou Zichen sembari mengatakan, "Kamu akan menjadi yang pertama yang akan maju." Zhou Zichen memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia berkata, "Kapten, kita akan melawan mereka. Jika kita ingin membingungkan mereka, kamu harus mengirim seseorang dengan kemampuan untuk menyaingi Wang Donger. Saya rasa saya tidak bisa melakukan itu." Wang Qiwer mengerutkan kening dan berkata, "Apa gunanya orang yang tidak jujur? Karena saya sudah berjanji kepada mereka, kamu akan menjadi yang pertama maju." Dai Huabin mendengus dingin dan berkata, "Sebagai kapten, bagaimana kamu bisa mengerahkan rekan setimmu tanpa meminta persetujuan kami terlebih dahulu? Apakah ini yang ingin kamu menangkan? Menurut saya, kamu ingin kami kalah dengan sengaja karena kamu memiliki ikatan yang baik dengan mereka." Wang Qiwer memelotot. Dai Huabin merasa seolah-olah jantungnya akan copot ketika melihat tatapan Wang Qiwer. Wang Qiwer berbicara mengatakan, "Ini adalah pertandingan yang bertujuan untuk membuat semua orang mengenal satu sama lain. Apakah ada masalah dalam mengirim orang tertentu terlebih dahulu? Yang saya inginkan adalah mengalahkan mereka di turnamen Master Jiwa Continental Elite. Jika kamu tidak dapat menghormati perintah saya, kamu bebas untuk berhenti." Dai Huabin hampir meledak karena marah setelah mendengar perkataan Wang Qiwer, namun Zulu segera menariknya. Wu Feng di samping berbicara kepada Wang Qiwer mengatakan, "Kapten, kamu sangat mirip dengan Wang Donger. Apakah kalian bersaudara?" Mata Wang Qiwer berubah dingin saat dia berbicara mengatakan, "Saya hanya akan mengatakannya sekali, saya tidak punya hubungan darah dengannya, kami adalah lawan, kami tidak memiliki ikatan lain." Wang Qiwer berbalik dan menghadap Wu Feng. Pada saat yang sama energi kuat melonjak dari tubuhnya. Wang Qiwer menoleh untuk melihat Zhou Zichen dan berkata, "Pergilah, jangan khawatir tentang menang atau kalah, cobalah yang terbaik." Zhou Zichen berbalik dan berjalan memasuki arena. Pada saat ini dia tiba-tiba merasa bahwa Wang Qiwer bahkan lebih menakutkan daripada Wang Donger. Dai Huabin dan Wu Feng bukan orang lemah, tapi Wang Qiwer mampu mendominasi mereka berdua. Tidak heran akademi menjadikannya kapten. Sementara Zhou Zichen dengan cepat berjalan ke tengah arena, Wang Donger juga akhirnya melangkah maju memasuki arena.